bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat anugerah dan pertolongan Tuhan boleh menyertai kami sampai pada minggu ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh hikmat-Mu tetap tinggal atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami imani dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan pada minggu ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pengganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dan dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, pengganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasihkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah garam bagi sekitar kita. Jadilah garam bagi sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah seorang murid Yesus yang bernama Yohanes datang menghampiri Yesus dan mengatakan, "Guru, ada seseorang yang tidak pengikutmu, yang tidak bagian dari kita, mengusir setan." Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus melarang murid-murid untuk mencegah mereka agar mereka tidak melarang orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan minggu ini. Ternyata tidak hanya murid-murid Yesus yang mampu ataupun dapat melakukan tanda dan mujizat. Di luar murid Yesus, ternyata ada orang yang mampu mengadakan mujizat dengan mengusir setan. Yesus katakan, biarlah mereka mengadakan tanda ataupun mujizat dalam nama
Ketika mereka tidak berseberangan dan tidak menentang kita, berarti mereka ada di pihak kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa seseorang mampu mengusir setan dalam nama Yesus? Berarti orang itu percaya nama Yesus, di dalam Yesus ada kuasa yang besar. Jadi jangan kita beranggapan karena kita lebih percaya kepada Tuhan, karena kita lebih merasa dekat kepada Tuhan, ketika orang lain berdoa dan doanya dijawab, maka kita merasa gelisah. Jadi orang yang percaya akan nama Yesus pun memperoleh kesembuhan, itu juga lah yang merasakan anugerah dan mujizat Tuhan. Tidak menjadi ukuran kita setia beribadah, kita setia membaca firman Tuhan, kita setia untuk berdoa dan bersekutu, doa kita boleh diberikan Tuhan. Tidak ukuran. Tetapi bagaimana iman yang mendoakan itu, iman yang boleh percaya kalau kuasa Allah nyata dalam nama Yesus. Itulah orang-orang yang merasakan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus katakan ayat 41, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Yesus mau katakan, ketika seseorang menyambut engkau, ketika seseorang memberi engkau dengan air minum, maka sesungguhnya mereka yang memberikan itu tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi ketika mereka tahu kita pengikut Tuhan, ketika mereka tahu kita orang-orang percaya, ketika mereka tahu kita adalah orang-orang yang boleh terberkati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang menyambut kita, ketika kita berkunjung, ketika kita diberi sesuatu kepada orang lain, karena mereka tahu kita pengikut Tuhan, karena orang tahu kita pelayan Tuhan, maka mereka boleh terberkati. Mereka tidak akan sedikit pun kehilangan upahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu masih teringat tentang secangkir air dalam hal kecil. Apalagi ketika orang memberikan pertolongan yang besar, memberikan partisipasi yang besar, memberikan dukungan yang besar kepada setiap orang pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah kepada setiap orang yang memberikan dukungan tersebut. Itu harus kita aminkan, sehingga semua orang berlomba-lomba berbuat baik kepada setiap pengikut Tuhan, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah Yesus katakan itu kepada mereka, biarlah orang-orang itu mengusir setan dalam nama, karena mereka ada di pihak kita. Mereka itu tidak lawan, mereka teman sahabat kita. Karena tidak akan mungkin ketika mereka menghina kita dan tidak percaya kepada kita, mereka bisa merasakan kuasa Tuhan dalam nama. Ketika itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memberikan mereka pencerahan dengan mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Yesus mau bentuk dan didik mereka agar semua orang, terlebih murid-muridnya, dapat mendidik anak-anak ke jalan yang benar. Ketika kita sebagai orang dewasa, orang yang lebih tua, tidak mendidik seseorang atau anak-anak kecil kepada jalan yang benar, maka kita termasuk bilangan yang menyesatkan mereka. Apalagi ketika kita tidak mampu mendidik mereka dan kita
mencoba mereka dengan kata-kata yang menggiurkan mereka agar mereka terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher kita dicampakkan ke dalam laut. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua punya beban yang berat, punya tanggung jawab yang sama, mengarahkan setiap anak-anak, mengarahkan setiap orang yang kita kasihi maupun orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bagaimana melalui kehadiran kita mereka mengerti jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Ketika Yesus katakan teringat tangan, mata, kaki, ketika ini menjadi batu sandungan untuk kita bersama dengan Allah dalam kerajaannya, maka lebih baik itu dibuang. Yesus sangat keras menyatakan itu kepada murid-muridnya pada saat itu. Ketika salah satu organ tubuh kita menjadi batu sandungan untuk kita bertemu dengan Allah, maka lebih baik salah satu anggota organ tubuh kita dipenggal. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara Yesus katakan itu? Karena kita mau belajar bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, dengan hidup benar di hadapannya, dengan hidup tidak bercela, percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesus katakan kepada mereka dan kepada kita saat ini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ada kata kunci garam. Orang percaya, murid Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang percaya harus mempunyai garam. Yesus juga pernah katakan, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Garam Bapak Ibu adalah hal yang sangat digunakan, suatu benda yang digunakan oleh kalangan masyarakat di dunia. Tanpa garam, semua jenis makanan yang dimasak akan terasa hambar. Garam memiliki dampak positif, banyak manfaat. Jadi Yesus katakan orang percaya harus mempunyai garam, di mana bisa hidup berdamai seorang dengan yang lain, sehingga garam itu boleh bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu untuk memberkati orang dan mengajarkan yang benar, menuntun ke jalan yang benar, itu kita sudah menjadi garam. Ketika melalui teladan dan perbuatan kita orang diubahkan, itu kita sudah menjadi garam. Bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan Yesus, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu. Orang yang mempunyai garam dalam hidup tidak pernah akan berselisih paham, tidak akan pernah punya rasa dendam, tidak menganggap orang sebagai musuh, tetapi menganggap sebagai sahabat dan keluarga. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, ingat, semua orang akan melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan, benar yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka semua orang yang di luar orang percaya akan juga simpati melihat kita, dan akan memberikan dukungan bahkan perhatian bagi kita, karena mereka tahu kita melakukan pengajaran-pengajaran sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari jadilah garam dalam rumah tangga, jadilah garam bagi keluarga,
Jadilah garam bagi tetangga dan sekitarmu. Jadilah garam bagi masyarakat, sehingga kita boleh berdampak dan memiliki manfaat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh terberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membenahi hidup kami. Biarlah garam yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami boleh kami kerjakan. Mampukan kami dengan kuasa Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu mempunyai garam yang memiliki manfaat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.